Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Di tahun 2012, Cak Nun ini memandang dunia hari ini seperti orang yang sedang melihat papan catur raksasa. Bidak-bidaknya bukan lagi pion kecil, melainkan negara-negara besar dengan kepentingan global. Cak Nun membayangkan, suatu hari Iran benar-benar diserang oleh Israel dan Amerika Serikat. Lalu Arab Saudi berdiri di belakang Israel. Itu bukan hal yang mustahil dalam konfigurasi politik global hari ini. Lalu pertanyaannya dilemparkan kepada Indonesia. Membela siapa? Kalau Indonesia membela Iran, sebagian rakyat akan menolak. Kalau membela Israel, sebagian yang lain akan marah besar. Kalau membela Arab Saudi, juga tidak sederhana. Pada akhirnya, yang retak bukan Timur Tengah, melainkan Indonesia sendiri. Bangsa ini terbelah karena emosi yang digerakkan oleh opini global. Dan bisa jadi, memang itu yang diharapkan. Indonesia jangan sampai utuh. Indonesia jangan sampai stabil. Indonesia jangan sampai kuat. Cak Nun sering mengatakan, bangsa ini kalau tenang dan rukun, kekuatannya luar biasa. Sumber daya alam ada, jumlah penduduk besar, posisi geopolitik strategis, kekayaan budaya melimpah. Maka cara paling mudah melemahkannya bukan dengan menyerang dari luar, tetapi memecahnya dari dalam. Adu domba adalah strategi klasik yang selalu dipakai. Umat Islam dilawan dengan non-Islam, atau lebih efektif lagi, umat Islam diadu dengan sesama umat Islam. Kekerasan yang muncul di tengah masyarakat seringkali bukan lahir dari watak asli bangsa ini. Bisa saja ada unsur kebodohan, ada unsur fanatisme sempit, ada kejumudan berpikir. Tetapi seringkali ada bensin yang disiram dari luar. Konflik seperti di Ambon dan Poso dahulu menyisakan pertanyaan besar. Benarkah semuanya murni konflik lokal? Atau ada kepentingan global yang bermain agar Indonesia terus sibuk dengan pertikaian internal? Tema besarnya selalu sama. Jangan biarkan Indonesia tenang. Namun ada strategi yang lebih dalam lagi. Bukan sekadar politik dan militer, melainkan spiritual. Putuskan hubungan cinta antara umat Islam dan Rasulullah. Lemahkan ikatan batin itu. Karena selama umat masih mencintai nabinya dengan tulus, masih ada energi ruhani yang sulit dihancurkan. Di tanah suci, umat datang dengan kerinduan. Ingin mendekat ke Raudah. Ingin merasakan kedekatan simbolik dengan Rasulullah. Namun muncul pendekatan keagamaan yang sangat kaku. Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi dianggap bid'ah dalam arti sesat. Menyentuh pagar makam dilarang keras. Ekspresi cinta dianggap keliru. Seolah-olah agama harus steril dari rasa. Padahal cinta tidak pernah steril. Cinta itu simbolik. Ketika seseorang mencium pakaian orang yang dicintainya, yang dicium bukan kainnya. Ketika umat mencium Hajar Aswad, yang disentuh bukan sekadar batu, melainkan simbol kesetiaan mengikuti jejak Nabi. Itu ittiba, itu mahabbah. Syalawat pun demikian. Ia bukan sekadar lantunan nada, tetapi energi batin yang menyambungkan hati umat dengan Rasulullah. Kalau hubungan batin ini diputus, umat menjadi kering. Islam tinggal aturan-aturan formal tanpa ruh. Dan umat yang kehilangan ruh akan mudah diadu domba. Di dalam negeri sendiri, perdebatan sering terjebak pada label bid'ah, kafir, sesat. Definisi bid'ah sering dipahami secara serampangan. Katanya segala sesuatu yang tidak dilakukan, tidak diperintahkan, dan tidak dianjurkan Rasulullah adalah bid'ah. Kalau logikanya begitu, maka listrik bid'ah, mikrofon bid'ah, kamera bid'ah, kendaraan bermotor bid'ah. Padahal semua itu wilayah muamalah. Cak Nun menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara ibadah mahdah dan muamalah. Ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, aturannya baku. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Kalau salat subuh dijadikan 3 rakaat, itu bid'ah dalam arti tercela. Kalau puasa Ramadan dipindah ke bulan lain tanpa dasar, itu penyimpangan. Tetapi di luar itu adalah muamalah, wilayah kehidupan sosial, teknologi, ekonomi, budaya. Prinsipnya berbeda. Dalam ibadah mahdah, semua tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Dalam muamalah, semua boleh kecuali yang dilarang. Rasulullah tidak pernah naik pesawat. Tetapi umat Islam hari ini berhaji dengan pesawat.
Itu bukan bid'ah tercela. Itu adaptasi zaman dalam wilayah yang memang fleksibel. Masalahnya, sebagian umat mencampur adukan dua wilayah ini. Akibatnya, energi habis untuk perdebatan internal, sementara dunia luar dengan tenang memainkan strategi besar. Kembali pada pertanyaan awal, jika Iran diserang Israel dan Amerika, Indonesia membela siapa? Cak Nun melihat pertanyaan itu bukan sekadar soal diplomasi, tetapi ujian kedewasaan bangsa. Apakah Indonesia akan terseret arus emosi global? Ataukah Indonesia mampu berdiri dengan jernih, menjaga kepentingannya sendiri, menjaga persatuan dalam negeri, dan tidak terprovokasi? Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan pion. Indonesia tidak boleh menjadi medan perpanjangan konflik bangsa lain. Yang harus dijaga pertama-tama adalah keutuhan hati rakyatnya. Jangan sampai karena konflik di luar negeri, umat Islam di Indonesia saling curiga, saling tuding, bahkan saling membenci. Bangsa ini kuat kalau bersatu, rapuh kalau emosional. Maka tugas utama bukan sekadar menentukan sikap geopolitik, tetapi membangun kedewasaan spiritual dan intelektual masyarakatnya. Jangan mudah terpancing isu global tanpa memahami konteks. Jangan mudah menghakimi saudara sendiri hanya karena perbedaan pandangan. Musuh terbesar seringkali bukan negara yang jauh di sana, melainkan cara berpikir yang sempit di dalam kepala sendiri. Jika cara berpikir diperluas, hati dilapangkan, dan cinta kepada Rasulullah tetap dijaga, maka bangsa ini akan punya ketahanan yang jauh lebih kuat daripada sekadar aliansi politik. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan Indonesia bukan siapa yang dibela dalam perang orang lain, melainkan seberapa kokoh bangsa ini menjaga persatuan, kewarasan, dan kedalaman spiritualnya sendiri.